Nama saya Husnul Khatimah, biasa dipanggil Husnul. Saya adalah mahasiswa di kampus IAIN Kendari jurusan Ekonomi Syariah. Sejak SMP, saya sering mengikuti organisasi, dan akhirnya saat saya menduduki bangku perkuliahan, saya memiliki tekad untuk menjadi seorang pemimpin. Semester 6, saya terpilih sebagai ketua di salah satu organisasi dalam kampus. Awalnya, saya merasa ragu, karena saya merasa kemampuan saya sebagai seorang pemimpin itu masih minim, dan beban yang akan saya tanggung tentunya begitu berat. Namun teman-teman sering berkata bahwa amanah tidak akan salah memilih pundak. Sehingga seiring berjalannya waktu, saya pun menikmati masa kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, mengelola potensi yang ada dari setiap anggota tim sudah menjadi bagian dari peran yang harus saya jalankan saat ini. Saya bukan tipe pemimpin yang melumpuhkan kreativitas tim dan hanya fokus kepada proses birokrasi yang rigid. Tapi, saya adalah pemimpin yang justru memanfaatkan potensi dari masing-masing anggota tim demi mendorong terciptanya hal-hal baru dan fresh. Ini bukan tentang kreativitas pemimpin, tapi tentang kreativitas tim. Kepemimpinan yang kreatif memiliki hubungan yang sedikit dengan kreativitasnya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan justru berkaitan dengan kreativitas tim. Jika hal-hal yang tim lakukan lebih banyak karena kreativitas saya, untuk apa saya membutuhkan tim? Saya hanya satu orang, sedangkan tim saya tentunya tidak sedikit. Kreativitas yang muncul dari 10, 100, bahkan 1000 orang akan lebih baik daripada yang muncul dari satu orang saja. Pemimpin tidak perlu menjadi kreatif. Pemimpin hanya perlu memahami apa itu kreativitas. Pemimpin tidak harus menjadi jenius untuk memiliki kreativitas tinggi. Justru yang paling penting adalah pemimpin memahami proses kreatif sehingga mereka dapat membimbing semua anggota tim. Dalam memilih anggota tim, saya memprioritaskan keberagaman. Misalnya, keberagaman dalam pengalaman, jenis kelamin, budaya, usia, dan pengetahuan. Juga saya tidak takut memasukkan orang-orang yang tidak saya sukai. Jika saya yakin dapat memberikan hasil yang lebih baik, kenapa tidak? Sebagai seorang pemimpin, identifikasi kekuatan dan kelemahan tim merupakan hal yang penting. Beberapa orang akan muncul dengan memberikan berbagai macam ide, namun lemah saat eksekusi. Bagi yang lain justru sebaliknya. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan mengambil keuntungan dari mereka, saya yakin bahwa tidak semua anggota tim saya kreatif. Namun, proses tersebut justru akan mengantar saya mencapai hasil yang mengarah pada inovasi. Kepercayaan saya kepada anggota tim saya sangat tinggi. Saya membiarkan mereka bekerja dengan cara yang mereka pilih sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan jika cara yang digunakan bukan cara terbaik, saya membiarkan mereka belajar dengan mencoba dan terus mencoba. Berbicara tentang kesalahan, jika tim saya tidak diizinkan untuk gagal dari waktu ke waktu, mereka tidak akan pernah mencapai hal yang besar. Meskipun saya tahu mana yang lebih baik, saya harus mendorong mereka untuk terus mencoba dan memastikan bahwa mereka berbagi cerita kegagalan mereka ke yang lain, sehingga orang lain pun dapat belajar dari kesalahan. Debat memungkinkan anggota tim melihat segala sesuatu dari perspektif lain, memperkuat ide-ide mereka, dan memikirkan kembali ide yang sempurna. Selain itu, juga jauh lebih baik memiliki anggota tim yang dapat memberikan kritik terhadap ide yang muncul daripada mengkritik hasil apa yang akan didapat dari ide tersebut. Pada saat tim saya menghasilkan banyak ide, sebagai seorang pemimpin, saya perlu memberikan pengakuan kepada ide tersebut. Bahkan, terkadang saya malah harus mendukung ide-ide yang tidak saya sukai, karena pada akhirnya ide tersebut menawarkan ide yang lebih baik bagi organisasi. Saatnya mewujudkan ide bersama. Inovasi adalah sebuah implementasi dari ide kreatif yang menghasilkan sebuah value. Sayangnya, proses mewujudkan ide brilian menjadi sebuah hasil karya yang inovatif tidak selalu menjadi hal yang mudah dilakukan. Saya butuh mengidentifikasi proses dan menetapkan proses untuk mewujudkan ide-ide.
Hal ini memang memiliki potensi untuk menjadi terobosan baru, tapi biasanya ide-ide tersebut cukup beresiko dan sering dipatahkan oleh manajer senior. Namun, jika saya dapat mematahkan anggapan manajer senior dan yakin ide tersebut dapat diwujudkan bersama oleh tim, saya tidak ragu untuk menunjukkan kepada manajer senior bahwa hal tersebut yang justru mendorong terciptanya inovasi. Sebenarnya kayak gini kamu gak boleh pikir tahu, jadi kamu tuh Ica, iya jangan ketawa dulu, belum dapat.